Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Sehat. Nah, pada hari ini kita agak berbeda di hari-hari sebelumnya. Karena apa? Karena hari ini anak kelas 5 bergabung di kelas 6. Berhubung Pak Heru tidak masuk ke kelas atau tidak hadir di hari ini karena sakit, maka hari ini pembelajaran kelas 5 bergabung dengan kelas 6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak mengabsensin dulu ya. Sekarang Bapak absen untuk kelas 5. Mulyadi hadir. Iwan Setiawan, Isnaini, Mukhlix, Angel. Jadi untuk kelas 5 semua hadir ya. Sekarang untuk kelas 6 coba dengarkan. Kurniawan, Bambang Setiawan, Agus Heriawan, Saprijal. Ya, untuk kelas 6 pun hadir semua. Nah, pada hari ini sebelum kita belajar tentang peristiwa alam, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kelas 5 dengan kelas 6. Nah, pada hari ini ya, Bapak ingatkan sekali lagi, karena topik kita untuk kelas 5 dengan kelas 6 sama, maka kita pembelajaran hari ini kita samakan ya. Kelas 5 itu pelajaran IPA tentang peristiwa alam, sedangkan kelas 6 pembelajaran IPS tentang peristiwa alam. Nah, sebelum kita bahas atau mau bicara tentang peristiwa alam, sekarang Bapak mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk IPA kelas 5, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuannya, bentar ya, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Itu untuk tujuan pembelajaran kelas 5. Untuk kelas 6 IPS, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Nomor 2, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Nah, sebelum kita pelajari tentang peristiwa alam, Bapak ingin menanya untuk kelas 5 dulu. Bapak mau tanya, apakah di antara di sini pernah melihat peristiwa alam? Pasti pernah. Ya, peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian, mengapa peristiwa alam itu terjadi? Ya, peristiwa alam itu terjadi karena ulah manusia. Itu diakibatkan oleh manusia. Apa aja contohnya? Banjir itu diakibatkan oleh ulah manusia. Apalagi gunung meletus, mungkin ulah manusia juga. Tanah longsor itu ulah manusia. Ya, kebakaran hutan itu merupakan ulah dari manusia. Ya. Nah, coba perhatikan semuanya ke depan. Ini topik hari ini pembelajaran IPA kelas 5 ya. Jadi kelas 6 tolong perhatikan karena tema kita sama, karena topik kita sama. Peristiwa alam di Indonesia itu ada beberapa peristiwa alam Indonesia. Yang pertama ada gempa ya. Apa itu gempa? Gempa itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada gempa vulkanik, ada runtuhan, dan ada tektonik. Nah, gempa yang paling hebat itu namanya gempa tektonik.
Jadi gempa tektonik ini terjadi karena ada pergeseran gerak bumi. Itu tentang gempa bumi. Kemudian ada gunung meletus. Letusan gunung api ini dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Maka gunung meletus ini bisa terjadinya kebakaran hutan. Nah, kemudian peristiwa alam yang di Indonesia apalagi? Banjir. Itu banjir. Sering kita dengar, sering kita melihat di TV atau di media-media. Bencana banjir itu diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Jadi curah hujan yang dikatakan tinggi, ya, dia tidak sanggup curah hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm. Kemudian apalagi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia? Itu ada terjadinya tanah longsor. Tanah longsor itu disebabkan oleh hujan yang deras. Jadi hal ini karena tanah itu tidak sanggup menahan terjangan air hujan. Itu kenapa? Karena akibatnya penebangan pohon sembarangan. Itu diakibatkan oleh ulah manusia. Kemudian ada lagi angin puting beliung. Itu peristiwa yang terjadi di Indonesia. Jadi angin puting beliung ini merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak memutar-mutar. Jadi puting beliung ini terjadi ketika pada saat hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Dan masih banyak lagi peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada beberapa peristiwa alam yang dapat kita cegah. Jadi kita menghindari peristiwa alam itu bisa kita cegah, kita hindari. Apa aja? Yang pertama adalah masalah banjir dengan tanah longsor. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita melakukan rebusasi atau penghijauan atau menanam kembali pohon-pohon. Ya, menanam pohon-pohon di lereng bukit. Itu sering kita harus tanam kembali. Kemudian jangan kita membuang sampah di sungai atau di selokan atau di saluran air. Itu bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Kemudian satu lagi, membuat sekedan teras atau di lahan miring agar tidak longsor, agar tanah tidak longsor diterjang oleh hujan. Itu untuk pembelajaran kelas 5. Nah, sekarang kelas 6. Yang kelas 6, yang kelas 5 perhatikan juga ya, karena kita topiknya sama, masih topik tentang peristiwa alam. Nah, peristiwa alam di Indonesia dan di negara-negara tetangga ada peristiwa alam Indonesia, yaitu seperti pergantian musim. Pergantian musim ya. Jadi Indonesia itu mengalami musim. Ada 2 kali musimnya. Musim apa? Musim kemarau dengan musim hujan. Ya. Musim kemarau itu jarang kita mendengarkan adanya hujan. Jadi terjadi di Indonesia. Musim kemarau ini Indonesia terjadi akibat bertiup angin musim tenggara. Jadi angin ini berasal dari benua Australia yang kering. Angin yang bertiup dari benua Australia tidak hanya membawa uap air dari laut yang dilaluinya. Jadi ini musim kemarau ini terjadi pada bulan April dengan sampai bulan Oktober. Kemudian apalagi peristiwa alam yang di Indonesia ya. Jadi peristiwa ini yang tadi penggantian musim itu tidak merugikan manusia. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya embun. Jadi terbentuknya embun ini merupakan bagian dari peristiwa alam. Jadi embun itu terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Jadi itu peristiwa alam itu tidak merugikan manusia. Kemudian ada terbentuknya pelangi. Ini tidak merugikan manusia. Jadi fenomena ini itu muncul setelah terjadinya hujan. Itu kita lihat pada ketika selesai hujan maka akan nampak pelangi. Kemudian ada peristiwa yang merugikan manusia seperti banjir. Tadi kita sudah jelaskan waktu pelajaran kelas 5 ya, pembelajaran kelas 5. Itu banjir. Ya, banjir itu diakibatkan oleh ulah manusia. Ya. Kemudian ada kekeringan, itu merugikan manusia juga. Mungkin kalau misalnya kekeringan, banyak lahan-lahan pertanian gagal panen, itu yang terjadinya. Kemudian ada lagi tsunami. Tsunami itu di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2004, itu bulan Desember.
sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok untuk kelas 5 ya. Sini ada tugas ya, ada tugas. Coba dicari nama-nama peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian misalnya tadi banjir ya, banjir cara untuk mencegahnya apa saja ya, kemudian seperti tanah longsor apa saja. Jadi dicari, cari informasi-informasi penting di buku ada. Kemudian untuk yang kelas 6 ya, kita ngerjakan LKS juga, sama juga untuk ngerjakan kelompok. Di situ ada tabel, tolong dikerjakan nama peristiwa alamnya apa aja, kemudian negaranya, kemudian kenapa ini bisa terjadi, misalnya apa penyebabnya ya. Itu untuk kelas 6 ya. Jadi Bapak harapkan kepada anak-anak kami semua untuk ya bekerja sama untuk mengisi lembar kerja siswa. Sekarang Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Ya, sudah semua. Kalau sudah, sekarang Pak minta kepada ketua-ketua kelompok baik kelas 5 dengan kelas 6 untuk memaparkan hasil paparannya. Sekarang untuk kelas 5. Coba sekarang kelas 5. Oke. Ya, sudah bagus ya. Nah, itu hasil kerja kelompok untuk kelas 5. Sekarang untuk kelas 6. Bapak minta salah satu orang aja. Ya, oke, sudah bagus semua ya. Jadi tadi kita sudah mengerjakan tentang hasil kerja kita tentang peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi karena waktu kita sudah habis ya, karena waktu kita menghabis pun jam pun udah mau bel ya. Sekarang Bapak akan mengkasih kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nanti Bapak akan kasih PR nanti tugasnya. Jadi kesimpulan pada hari ini ya, kesimpulan pada hari ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia tadi adanya gempa bumi ya, kemudian ada gunung meletus, ada banjir, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada angin puting beliung, yaitu peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada beberapa peristiwa alam yang dapat kita cegah, misalnya banjir dengan tanah longsor. Apa dengan caranya? Yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan, ya. Nah itu. Kemudian apa lagi? Jangan membuang sampah di sungai. Kemudian peristiwa alam itu ada yang merugikan manusia dan ada yang tidak merugikan manusia, manusia. Seperti penggantian musim itu tidak merugikan manusia. Ya, timbulnya pelangi itu tidak merugikan manusia. Tetapi kalau misalnya peristiwa-peristiwa seperti banjir, tanah longsor itu merupakan dirugikan manusia. Nah, sini lihat. Di sini ada gambar mana ya? Yang pertama, nah di sini ada kegiatan manusia yang mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, membuang sampah di sungai itu termasuk akan terjadinya banjir. Kemudian menebang pohon secara liar akan terjadinya kebakaran, akan terjadinya tanah longsor. Itu termasuk merugikan manusia. Itu dampak negatifnya. Kemudian bencana alamnya tadi ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada kebakaran hutan. Nah, seperti banjir tadi, membuang sampah ya di sungai itu bisa mengakibatkan banjir. Kemudian tanah longsor, kenapa? Sering menebang pohon di sembarangan, ya sering menebang pohon, maka akan terjadi tanah longsor. Kemudian kebakaran hutan, mungkin ini terjadi karena banyak petani membakar hutan secara liar, maka terjadi kebakaran hutan. Ya, jadi sudah paham semuanya untuk kelas 5 dengan kelas 6? Ya, cukup ya. Udah mengerti semuanya? Oke ya, karena jam kita sudah habis, waktu pun berbunyi. Nanti Bapak akan kasih tugas PR, tolong dikerjakan ya. Untuk kelas 5 itu ada tugas di buku, tolong dikerjakan. Untuk kelas 6 pun ada juga PR. Jadi Bapak mengharapkan pada anak kami semua untuk kita selalu belajar, baik belajar di
sekolah maupun di rumah ya. Nah, jadi nanti minggu depan dikumpulkan ya tugas kalian, PR pekerjaan rumah ya. Jadi karena waktu kita sudah habis, cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa selalu kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.